semua, selamat pagi. Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Jika ada yang kurang sehat atau sakit, mari kita tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Mari kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus dengan menaikkan pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih Tuhan berikan waktu beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan yang kami miliki. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tolonglah kami di dalam menaikkan pujian agar kami juga boleh dengan bersukacita menaikkan syukur kami. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin agar kami dapat menjadi pendengar yang baik sehingga kami semakin mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ketika kami banyak melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Dengan tidak taat, dengan melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur mempunyai Allah yang sungguh baik.
Apa contohnya bahwa kita mempunyai Allah yang sungguh baik? Ya, saat ini di mana-mana orang ketakutan menghadapi Omikron. Orang berusaha untuk menjaga dirinya, walaupun sudah mengikuti prokes, tetapi tetap saja ada yang terkena virus. Saat ini kita ada di sini mengikuti ibadah ini, kita bersyukur dengan kesehatan, dengan keberadaan kita saat ini. Mari kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kita bersyukur ya adik-adik, punya Allah yang sungguh baik. Apa sih contohnya? Dia sungguh baik. Ketika kita sakit, kita berdoa memohon kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Kalau zaman dahulu kita lihat ya betapa baiknya Tuhan dan penuh kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita ingat cerita Alkitab, air diubah menjadi anggur. Orang sakit disembuhkan. Bahkan orang yang mati dihidupkan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hai adik-adik yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat. Kakak senang sekali atas kesetiaan adik-adik beribadah. Sungguh luar biasa, kita bisa beribadah saat pandemi.
kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang Maha Kudus, Maha Kasih, dan Maha Kuasa. Hari ini kami datang beribadah penuh sukacita. Bimbinglah kami untuk memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tema firman Tuhan pada hari ini adalah ingat bersyukur. Ya, bersyukur merupakan kata yang mudah terucap, tapi sukar untuk dilakukan. Mengapa? Bersyukur seharusnya dilakukan setiap saat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kehidupan, kesehatan, kasih sayang, dan kemurahan-Nya. Bersyukur berarti mempercayakan sepenuhnya hidup kita dan berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi ada doa-doa permohonan yang terkabul. Ingat bersyukur. Jangan lupa ya adik-adik. Terkadang kita larut secara emosional dalam sukacita yang membuat kita lupa bersyukur. Misalnya, kesembuhan dari COVID yang harus terisolasi. Berkat mujizat Tuhan Yesus yang menjamah melalui obat dokter, kembali kita bisa berkumpul bersama keluarga dan teman, membuat kita lupa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hal tersebut dijumpai dalam Alkitab. Ada orang-orang yang sudah beroleh kesembuhan dari Tuhan, tapi lupa bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita dengarkan ceritanya. Kita siapkan Alkitab adik-adik. Bacaan diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, saat menyusuri kota Samaria dan Galilea, di suatu desa yang dikunjungi, ada penderita penyakit kusta. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan penyakit kusta? Kusta dikenal juga dengan nama lain lepra atau morbus Hansen. Penyebab penyakit ini adalah bakteri Mycobacterium lepra
yang menginfeksi jaringan kulit, saraf tepi, saluran pernapasan, bahkan mata. Kondisi fisiknya sungguh menyedihkan, bahkan menakutkan. Adanya bercak putih, pucat, atau kemerahan tanpa pigmen di wajah dan tubuh. Rasa baal atau mati rasa. Hilangnya rambut pada alis dan bulu mata. Kulit tidak berkeringat. Serta kelemahan otot-otot, terutama tangan dan kaki yang akan mengecil. Bahkan jari tangan atau jari kaki bisa putus jika ada luka atau cedera. Penyakit ini bisa menular melalui kontak penderita, percikan ludah, dahak yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Tidak heran, mereka akan dikucilkan, dianggap berbahaya, dan tidak layak hidup bermasyarakat, kecuali dengan sesama penderita kusta. Tentunya mereka akan kesepian, kehilangan keluarga dekat, bahkan tidak bisa beribadah. Kasihan ya adik-adik, penderitaan fisik, mental, dan rohani dialami mereka. Puji Tuhan, pada masa kini sudah ada pengobatan, meski perlu waktu yang lama. Pada zaman dahulu, penyakit kusta belum dapat disembuhkan. Orang Yahudi menganggap penyakit kusta sebagai kutukan atau hukuman dosa. Jika penderita kusta berjalan, agar tidak didekati, mereka harus mengatakan, najis, najis. Betapa hancur hati mereka. Jika ada yang sembuh dari kusta, mereka harus menghadap himam untuk upacara pentahirannya. Adik-adik, ternyata ada 10 orang penderita kusta yang mendengar kedatangan Tuhan Yesus di desa itu. Mereka berusaha menemui Tuhan Yesus. Meski mereka berdiri agak jauh, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus mendengar dan mengetahui keinginan kesembuhan yang akan melepaskan penderitaan mereka. Kata Tuhan Yesus, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka percaya perkataan Tuhan Yesus, taat akan perintahnya, meski tidak dijamahnya. Luar biasa. Apa yang terjadi adik-adik? Di tengah jalan mereka tahir, sembuh. Pastilah mereka bersuka cita. Mereka segera memberitakan kesembuhan kepada keluarga, kerabat, dan imam. Tetapi ada satu orang kusta yang tidak bersikap seperti 9 orang kusta lainnya. Ia adalah seorang Samaria yang dianggap kafir. Ia kembali menemui Tuhan Yesus. Sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, mengucap syukur. Ia pun mendapat keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus tahu mujizat kesembuhan yang terjadi bagi 10 orang kusta. Hanya seorang yang ingat bersyukur. Karena itu, marilah belajar bersyukur. Meski belum ada jawaban doa-doa kita, Tuhan Yesus lebih tahu kebutuhan kita, sama seperti Tuhan tahu kebutuhan kesembuhan orang kusta
yang tidak terucap, hanya mohon belas kasihan. Datanglah menemui Tuhan Yesus yang selalu hadir, peduli, dan mendengar setiap doa kita. Doa yang terkabul sesuai kehendaknya akan memberikan kebaikan, sukacita, dan kedamaian. Jangan melupakan Tuhan ya adik-adik. Berterima kasih dan percaya sepenuh hati dalam segala hal kepada Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus. Ingat bersyukur. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan selamanya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur. Misalnya, kita saat ini dalam keadaan sehat, dapat sekolah minggu, bisa makan, minum dengan cukup, bisa tinggal di rumah, ada pakaian untuk dipakai, kita hidup bersama keluarga yang mengasihi, dan masih banyak hal yang membuat kita bisa untuk ingat bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ayat hafalan pada hari ini, adik-adik, diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kakak ulangi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, saatnya kita berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan. Adik-adik dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan untuk diserahkan apabila kita bisa sekolah minggu di gedung gereja nantinya. Atau adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Ibadah akan usai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas pengajaran-Mu melalui firman-Mu. Kami akan senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam segala keadaan. Tidak lupa bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Berkatilah persembahan kami untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Segala puji hormat, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.